Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Bidadari Tak Bersayap episode ke-38. Kemudian dia masuk ke dalam dan langsung ke ruang keluarga untuk duduk bersama keluarga barunya. Kemudian Nita pamit pada semua keluarga barunya untuk berangkat ke sekolah. Salsa, sini sayang. Mama mau tanya sesuatu, kata Susi. Mau nanya apa, Mah? Ujarnya sambil duduk di samping Susi. Kamu gak mau melanjutkan kuliah lagi? Tanyanya. Belum kepikiran, Mah. Kenapa? Salsa mau fokus dulu dengan keluarga Salsa, Mah. Mau ngurus suami, adik, dan mertua. Ujarnya sambil tersenyum manja pada ibu mertuanya. Susi tersenyum dan memeluk menantunya. Kalau itu keputusanmu, Mama akan tetap dukung. Ya kan, Pah? Ujarnya sambil menoleh ke suaminya. Iya, Mah. Ujarnya sambil tersenyum melihat Salsa dan istrinya. Kalau kamu mau melanjutkan kuliah lagi, bilang aja ya, sayang. Lanjut Susi lagi. Dibalas Salsa dengan anggukannya. Rasanya Amel gak mau balik ke Singapura, ujarnya. Kenapa, sayang? Ujar David suaminya. Karena Mel merasa bahagia banget ngumpul ke keluarga mas, ujarnya sambil memandang David. David tersenyum dan membelai kepala Amel. Kamu bisa tinggal di sini sama mama papa, biar mas di sana untuk kerja, ujarnya. Enggak mas, nanti kalau jauh-jauhan Mel gak sanggup, ujarnya tersenyum. Jadi maunya Mel gimana? Tanya Anton. Maunya Mel itu Mas David kerja di Indonesia aja, ujarnya tersenyum manja pada ayahnya. Anton dan Susi tertawa mendengar ucapan Mel anaknya. Ntar kamu bilang sama kakakmu, bilang minta suamimu kerja di Indonesia aja, ujar Anton. Gimana dengan David? Ujar Susi. Kalau David, terserah aja mah, yang penting selalu kumpul dengan keluarga David, ujarnya tersenyum. Nanti papa yang tanyakan sama kakakmu, perusahaan yang mana aja yang bisa ditangani oleh David di Indonesia. Sebelumnya, biar aja pulang dulu ke Singapura kalian. Selesaikan dulu pekerjaan di sana, kata Anton. David dan Mel menganggukkan kepalanya, tanda mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh papahnya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul setengah 12 siang. Terdengar azan zuhur berkumandang. Salsa dan lainnya kemudian berdiri dan masing-masing mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian terdengar suara mobil Jo memasuki halaman rumahnya. Setelah sholat dan mengaji seperti biasa, Salsa mendengar dan menyambut suaminya datang. Dia berdiri di depan pintu. Dia melihat Jo keluar dari mobilnya dan tersenyum pada Salsa. Assalamualaikum sayang, sapa Jo. Waalaikumsalam mas, sahut Salsa. Jo kemudian mendekati Salsa dan langsung mencium pucuk kepala Salsa dan keningnya. Begitu pula dengan Salsa, langsung meraih tangan suaminya dan menciumnya. Mereka langsung berjalan bergandengan menuju ruang makan, di mana keluarganya sudah menunggu untuk makan siang bersama di rumah. Jo kemudian melonggarkan dasi yang dipakainya dan kemudian melipat lengan bajunya sampai ke siku. Kemudian dia mencuci tangan dan mencuci mukanya. Dia kemudian mengambil duduk di sebelah istrinya. Jam berapa dek pesawatnya berangkat? Tanyanya pada adiknya. Jam 1 lewat kak, ujar Amel sambil menikmati makan siangnya. Jadikan pipi antarin Naura, ujar Naura dengan suara anak kecil umur 5 tahunan. Iya sayang, jadi dong. Masa anaknya pipi nggak diantarin? Ujarnya sambil memegang pipi Naura yang imut tersebut. Asik, Mimi Salsa ikut kan? Lanjutnya lagi. Iya sayang, Mimi ikut, ujar Salsa sambil tersenyum. Kemudian mereka makan dengan lahapnya, nggak ada lagi yang bersuara. Hanya ada dentingan sendok dan garpu yang saling bersentuhan. Setelah makan, mereka langsung bersiap-siap mau berangkat untuk mengantarkan Mel dan keluarganya menuju bandara. Jo dan Salsa bersama Naura satu mobil, dan kedua orang tuanya bersama Mel dan suaminya satu mobil. Di dalam mobil, sayang,
Gimana, sudah siapkah punya baby? Karena Jo melihat Salsa dengan Naura sangat akrab. Mendengar pertanyaan suaminya, Salsa tersenyum. Insya Allah mas, Salsa siap. Kapanpun dikasih kuasa, Salsa akan siap menjadi orang tua baru. Ujarnya tersenyum. Berarti harus ekstra nih malam nanti biar cepat punya babynya. Guda Jo pada istrinya. Salsa memukul pelang suaminya. Ih mas apaan sih? Ujarnya sambil tersenyum. Jo tertawa kecil melihat muka istrinya yang menahan malu. Selang beberapa menit kemudian sampailah mereka di bandara. Mereka memarkirkan mobilnya dan keluar dari mobil. Mereka mengantarkan Mel dan suami beserta anaknya untuk kembali ke Singapura. Setelah keberangkatan Mel dan keluarganya, mereka kembali ke rumah. Jo mengantarkan Salsa pulang. Kemudian dia kembali lagi ke kantor untuk mengerjakan pekerjaannya. Jo terlihat sibuk karena semua pekerjaan dia sekarang yang menghandle, yang selama ini Derby pergi bulan madu. Biasanya selalu Derby yang menghandle, tapi semua berpindah ke Jo. Biasanya dia kalau sudah pulang ke rumah dan bertemu dengan istri tercintanya, dia akan malas balik ke kantor lagi. Tapi mengingat dia sekarang mengerjakan sendiri dalam waktu 2 minggu ke depan, terpaksa sekarang rajin ngantor. Setelah hampir 2 minggu berlalu, akhirnya sang pengantin baru sudah tiba di Indonesia. Mereka berdua merasa bahagia dengan apa yang mereka dapat. Dari segi cinta, sahabat sampai jodoh, mereka tak henti-hentinya mengucap syukur. Setelah sampai di rumah dan tepatnya di rumah pribadi mereka sendiri, Derby keluar dari taksi bandara. Dia mengajak sang istri memasuki rumah pribadinya yang dibeli sejak Derby masih pacaran dengan Luna. Mereka membuka rumahnya dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Pintu terbuka lebar. Mereka masuk dan menuju kamar mereka. Kemudian tak lama datang 2 orang yang baru saja belum mereka kenal. Terdengar bunyi bel, rumah dipencet. Tintong, sepasang suami istri tersebut langsung saling pandang. Siapa yang datang ke rumah kita? Gak tahu sayang, jawab Luna. Kan gak ada yang tahu rumah kita selain Jo dan Salsa. Mama papa atau mungkin itu mama papa ya. Tapi mama papa belum tahu kita hari ini balik ke Indonesia. Atau Jo dan Salsa ya? Tanya Derby. Masa Mas Jo dan Salsa sih? Memang mereka tahu kita datang hari ini. Lagian masa sih mereka kurang kerjaan datang ke rumah? Kita belum ada apa-apa gini, ujar Luna. Mereka kemudian saling pandang. Dan mereka berdua kemudian melangkah menuju pintu utama melihat siapa yang datang ke rumah mereka. Kemudian pintu terbuka. Terlihat 2 orang perempuan setengah baya memandang suami istri tersebut sambil tersenyum. Maaf, kalian siapa? Tanya Derby. Siang Tuan Derby dan Nyonya Luna, kenalkan saya Sri dan Atun. Ujarnya memperkenalkan diri. Atun, Sri, kalian mengenal kami? Tanya Luna kepada kedua orang tersebut. Kami diutus Tuan Jo ke rumah Tuan dan Nyonya untuk menjadi ART di sini, ujarnya. Diutus Jo, gumam Derby hampir tidak terdengar. Oh iya, ya udah silakan masuk, kita bicara di dalam aja, sambung Luna mempersilahkan kedua orang tersebut. Sri dan Atun berjalan masuk dan menuju ruang tamu mereka, duduk di sofa yang ditunjukkan oleh Luna. Tunggu sebentar di sini ya, ujarnya pada kedua wanita tersebut. Kemudian Luna menghampiri suaminya yang sangat bingung dengan keadaan sekarang. Sayang, coba kamu telepon aja dulu Mas Jo, biar jelas semuanya. Ya juga ya, ujarnya langsung mengambil ponselnya dari saku celananya. Dia mencari nomor Jo dan kemudian menelponnya. Halo pengantin baru yang baru datang bulan madu, sapa Jo dari jauh. Biasa aja Jo, gimana rasanya? Enak kan? Ujar Jo tertawa. Ah kamu Jo kayak gak tahu aja, ujar Derby ikutan tertawa. Gimana nih cerita dong malam pertamanya? Goda Jo. Sialan kamu Jo, ngebalas nih ceritanya, ujarnya sambil tertawa. Mereka bersama-sama tertawa. Oh iya, Jo apa benar kamu yang ngirimin Bisri dan Biatun ke rumah? Iya, apa mereka sudah sampai? Sudah. Gak usah dipikirin gajinya, semua itu urusan kantor, ujar Jo tersenyum. Maksudmu? Itu semua dari kantor, mereka digaji dari kantor buat usus ART-mu di rumah, ujar Jo. Pantas kamu nelpon kemarin, nanyain kalau pulang kemana.
ke rumah mertua atau rumah diri sendiri, ujarnya. Kejutan bro, ujar Jo tertawa lepas. Makasih ya Jo atas semuanya, ujar Derby. Ya Der, sama-sama. Kamu kan sudah jadi saudara aku sendiri, jadi nggak mungkin aku melihat saudara sendiri kesulitan dan kesusahan dalam mengurus dan membersihkan rumah. Ujarnya tersenyum. Kurang asam kau Jo, kirain kesulitan apa? Ujar Derby tertawa juga. Hitung-hitung membuat lapangan kerja bagi kedua ibu tersebut, ujar Jo. Benar juga ya? Ya udah urus dulu RT-mu, baru nanti ngobrol lagi. Aku lagi banyak kerjaan nih gara-gara ditinggalin bulan madu, ujarnya. Gimana rasanya? Enak kan ku tinggal? Lanjut Derby. Asam kau Der, tangkis Jo. Ya udah kalau gitu aku mau ngurus ART dulu, lanjut Derby lagi. Oke, kata Jo langsung mengakhiri panggilannya. Begitu juga dengan Derby. Sama juga mengakhiri panggilannya. Gimana sayang? Tanya Luna. Iya sayang, mereka memang diutus sama Jo, jawab Derby. Luna langsung mengangguk-anggukkan kepalanya sambil mengikuti langkah Derby menuju ke arah Sri dan Antun. Maaf menunggu lama Bi, ujar Derby. Sri dan Antun tersenyum dan mengangguk. Mari Bi, saya tunjukkan kamar kalian, ujar Luna pada mereka. Kemudian kedua RT tersebut mengikuti langkah Luna menuju kamar mereka, bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan ya. Tunggu di episode selanjutnya. Bye-bye.